Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan adalah sesuatu hal yang sangat kita dambakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ketenangan adalah keadaan diri yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang dicintainya, yang dikasihinya. Ketenangan tidak dapat dibeli. Ketenangan tidak pula bisa diminta dari orang lain. Bahkan ketenangan juga tidak akan pernah bisa diperoleh dengan cara direbut atau dirampok dari orang lain. Ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Dia yang kuasa untuk memberikannya kepada hambanya yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketenangan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beristiqomah di dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa sedih, gelisah terhadap urusan-urusan dunia. Dalam situasi apapun, ketenangan akan selalu hadir di dalam diri orang yang istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam situasi yang bagi orang lain sangat sulit sekalipun, seperti keadaan saat ini, kondisi sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona, maka seorang yang beriman dan istiqomah, mereka tidak akan sedih, tidak akan takut. Ini semuanya adalah buah dari sikap istiqomah dalam keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah lah yang punya kekuasaan terhadap apapun yang akan dialami oleh hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran surat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah,
kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang istiqomah tidak akan berduka lara menyikapi kehidupan dunia yang seringkali berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan juga tidak jarang yang terjadi adalah hal yang mengundang kesedihan dalam hidupnya. Orang-orang yang beristiqomah akan bisa menjalani semuanya dengan kebesaran jiwa dan kebesaran hati yang lapang, karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki segalanya, dan mereka pun yakin bahwa hanya dengan tetap kokoh berpegang teguh kepadanya, mereka akan mampu meraih kebahagiaan hidup di dunia sebelum meraih kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Amr, dan ada yang menyatakan dari Abu Amroh Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu, yang berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Qul amantu billah tsumastaqim. Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dan keistiqomahan adalah dua kata kunci penting ketika seseorang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepadanya, kemudian ia beristiqomah dalam keimanannya, pendiriannya, amal solehnya, keikhlasannya, maka ia akan dapatkan kebahagiaan yang ia cari, yaitu istiqomah dan keikhlasan dalam beribadah, sehingga dunia dan seisinya ini tidaklah berarti apa-apa ketika seseorang telah mendapatkan dua kata kunci tadi, yaitu keimanan dan keistiqomahan. Maka ia akan bisa mencapai derajat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan orang yang bersikap istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati dan jiwanya akan diliputi oleh ketenangan. Mengapa terjadi demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai perbuatan yang baik yang dilakukan secara istiqomah, secara konsisten, terus-menerus, continue, meskipun amal perbuatan yang dilakukan itu, amal kebaikan yang dilakukan itu hanyalah kecil atau sedikit. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qol.
yang artinya, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang ajib walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 782. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa amal kebaikan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika satu amal kebaikan dilakukan secara kontinu, secara ajib, terus-menerus, maka itu artinya si pelaku itu selalu berzikir secara berkesinambungan pula. Itu artinya ia pun melakukan upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus pula. Sebagai contoh misalnya, ketika seseorang yang senantiasa membiasakan dirinya membaca Al-Quran setelah melakukan sholat, meskipun hanya 10 ayat, dan itu dilakukan terus-menerus, maka meskipun ayat Al-Quran yang ia baca itu tidak banyak, akan tetapi bisa menjadikan indikasi betapa kuat usahanya untuk tetap konsisten di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amalan-amalan baik yang lain. Ketika ia melakukan suatu amalan baik, dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, itu artinya berarti ia rutin secara kontinu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka tidak heran kalau amal yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keistiqomahan akan membuat seseorang mempraktekkan nilai-nilai ibadah di dalam setiap aktivitas dan rutinitasnya. Sekalipun ia berada di dalam lingkungan yang penuh dengan tipu muslihat dan jebakan maksiat, ia tidak akan terjebak. Ia akan selalu bisa mawas diri untuk tidak sedikit pun mendekati apa yang subhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita semuanya. Mari kita istiqomah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.